Well, halo guys, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Kali ini Nonton Lagi Channel mempunyai sebuah konsep yang baru. Jadi akan ada beberapa admin yang bakalan on cam di depan kamera untuk menjelaskan episode yang sedang kita jalani gitu kan. Dan mungkin kedepannya bakalan kayak gini terus. Ada beberapa admin yang bakal on cam. Semoga kalian suka dengan konsep yang baru ini. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas salah satu film horor dari Indonesia yang mendapatkan respon cukup positif dari masyarakat. Terbukti dari beberapa hari penayangannya itu sudah mendapatkan perhatian lebih dari 500.000 penonton. Keren banget kan? Apalagi kalau bukan film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 karya Timo Tjahyanto. Nah, Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 ini gue pribadi juga udah ngikutin dari ayat 1 sampai yang kemarin ayat 2 karena honestly itu emang bener-bener ngasih suatu kegilaan yang bener-bener gila gitu kan, dan gue harap kalian juga merasakan hal itu. Dan kita harus berterima kasih banget kepada Timo Tjahyanto selaku sutradara yang telah memberikan pengalaman baru perfilman horor Indonesia. Sekali lagi tepuk tangan ya. Nah, ngomongin film-film horor dari Timo Tjahyanto, ngomongin juga tentang Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Jika kalian cukup teliti menonton film tersebut, terdapat satu hal yang menurut kita tuh kayak perlu untuk dibahas ya. Mungkin ini jatuhnya kayak video teori atau konspirasi film dalam Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Karena ini emang judulnya kita akan membahas teori-teori film yang ada di film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Karena ini merupakan sebuah teori, jadi kita sangat menghargai jika kalian ada yang tidak setuju dengan teori ini atau menyanggah atau memiliki teori lain, silahkan untuk membuka kolom diskusi di kolom komentar. Kita sangat menghargai hal tersebut. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita kupas secara tuntas teori film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2. Oke, untuk memudahkan teori ini, kita akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Jadi, kita akan ada pertanyaan dulu, baru ntar akan dijawab dengan teorinya. Oke, untuk yang pertama, ini ada sebuah teori yang berhubungan dengan iblisnya, bernama Moloch. Kenapa iblis yang ada di film Sebelum Iblis Menjemput Ayat 2 itu terkesan sangat kuat gitu kan? Padahal kan di ayat pertamanya itu ya, si Alfie yang diperankan oleh Chelsea Islan itu bisa mengalahkan si iblisnya, dan di ayat 2 ini dia sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa gitu, melakukan sesuatu pun itu tidak berarti gitu, pada akhirnya dia kalah juga gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih si iblis ini, si Moloch ini bisa sekuat itu gitu kan? Nah, sebelum kita masuk ke teorinya, mari kita berkenalan dengan iblis Moloch ini. Moloch ini merupakan salah satu dewa yang disembah oleh orang-orang Israel di periode kemurtadannya dan juga disembah oleh orang Bani Amon. Nah, Bani Amon sendiri merupakan salah satu suku bangsa di mana mereka itu tinggal di sebelah timur Yordania dan juga Laut Mati, yang dimana kedua wilayah itu sekarang itu merupakan bagian dari negara Yordania. Orang-orang Bani Amon menyembah Moloch karena Moloch ini dianggap sebagai sosok yang bisa memberikan kebahagiaan dan juga kesejahteraan kepada masyarakatnya. Walaupun pada akhirnya diketahui bahwa Moloch ini merupakan salah satu dewa palsu. Bahkan di Alkitab sendiri, Moloch ini diceritakan sebagai sosok dewa yang dilaknat oleh Tuhan. Nah, ada satu pengorbanan yang cukup mengerikan dilakukan oleh orang-orang penyembah Moloch. Jadi mereka itu selalu harus mengorbankan seseorang dengan cara dibakar gitu kan. Ingat, dibakar hidup-hidup. Sekarang kita pindah ke perfilman Timo Tjahyanto. Nah, jika kalian ngikutin film-film Timo Tjahyanto dari mungkin dari film Rumah Dara kali ya, tahun 2009 sampai yang sekarang, itu semua filmnya, ini gue bilang semua ya, nggak sebagian, tapi semua film Timo Tjahyanto pasti ada adegan orang yang dibakar. Dan orang-orang yang dibakar itu adalah tokoh-tokoh antagonis atau orang-orang yang memiliki karakter jahat gitu kan. Misalnya di film Rumah Dara ada si Adam
yang dibakar sama keluarga itu. Terus di tahun 2014 ada Killers, terus di tahun 2016 ada Headshot, yang di The Night Come For Us pun ada orang yang dibakar, dan yang sekarang pun itu ada si Ayub yang yang jahatnya itu dibakar sama anak-anak panti asuhannya. Kenapa gitu di setiap filmnya Timo itu harus selalu ada orang yang dibakar? Apakah ini berhubungan dengan iblis Moloch, di mana Moloch ini memerlukan orang-orang untuk dibakar sebagai tumbalnya gitu? Menurut teori yang pertama, kenapa iblis Moloch begitu kuat, bahkan sampai Alfi pun tidak bisa mengalahkan si iblis tersebut? Karena Moloch itu sudah banyak gitu pengikutnya, istilahnya dari Rumah Dara sampai yang sekarang sebelum iblis menjemput ayat 2 itu orang-orang yang dibakar itu telah bersekutu dengan Moloch, sehingga itu menjadikan Moloch semakin kuat dan tidak terkalahkan. Maka dari itu di sini sudah mulai kelihatan bahwa kemenangan iblis sudah ada di depan mata. Oke, itu adalah teori yang pertama. Sekarang ada teori yang kedua. Oh ya, sebelum gue masuk yang ke teori yang kedua, gue mau ngingetin dulu bahwa ini tuh hanya sebuah teori. Jadi kita gak bermaksud untuk menyinggung satu orang pun atau satu nama atau satu golongan apapun. Jadi kita cuma membahas apa yang ada di dalam film gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke teori yang kedua. Teori yang kedua ini mungkin agak sedikit gila ya, tapi masuk akal gitu. Tapi terserah kalian mau percaya atau enggak. Jadi yang satu ini kita akan membahas salah satu tokoh dalam Sebelum Iblis Menjemput ayat 2, yaitu Nara. Jadi pas gue nonton gitu kan, pas nonton itu gue sempat mikir gitu, itu si Nara gedenya itu bakal jadi apa? Maksudnya dia masih kecil nih, tapi udah bersentuhan dengan berbagai macam iblis gitu kan, terus melihat berbagai macam kekerasan. Nah, gue mikir tuh, dia itu masih kecil, ntar gedenya itu bakal jadi apa gitu loh. Kita mulai teori ini dengan arti nama Nara. Jadi Nara itu dalam bahasa Inggris dan Amerika itu diartikan sebagai timur. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, nama Nara itu diartikan Gue bersihin, maaf teman-teman. Alhamdulillah. Ya rahmukallah. Sedangkan dalam Alkitab, dalam bahasa Ibrani, Nara itu dikaitkan dengan nama Abner. Nah, Abner sendiri itu memiliki arti sebagai bapak dari cahaya atau cahaya. Jadi di sini kita memiliki dua kata kunci. Yang pertama, Nara dari bahasa Inggris artinya timur, dan dalam bahasa Ibrani cahaya atau bapak dari cahaya. Nah, kalau kita terjemahkan secara bebas atau kita artikan secara bebas, cahaya timur, cahaya terbit dari timur mungkin, atau cahaya yang muncul dari timur. Cahaya yang muncul dari timur itu adalah matahari. Nah, matahari ini ya seperti yang kita ketahui, matahari adalah sumber dari cahaya atau ya bapak dari cahaya gitu kan. Menurut beberapa sumber pun matahari ini diibaratkan sebagai bintang fajar. Selanjutnya kita mencari-cari data gitu kan mengenai arti-arti tadi, mengenai cahaya, terus timur, terus bintang fajar. Ternyata ada salah satu nama yang cukup mengerikan ya. Jadi ada salah satu iblis. Jadi iblis ini sering disebut dengan bintang fajar atau cahaya dari timur, dan iblis tersebut bernama Lucifer. Mungkin dari kalian udah familiar dengan iblis yang satu ini karena memang Lucifer ini dikatakan sebagai raja dari berbagai macam iblis gitu kan. Kita sudah menemukan titik temu, Nara sama dengan bintang fajar sama dengan Lucifer. Nah, Lucifer sendiri itu digambarkan sebagai sosok yang bertubuh manusia dan memiliki kepala bertanduk, memiliki sayap dan juga buntut. Nah, apakah ini memunculkan sebuah pertanyaan bagi gue pribadi ya. Jadi, apakah Nara nantinya dia besarnya karena pengalaman masa kecilnya dia selalu berhubungan dengan iblis dan juga kekerasan, apakah dia mungkin akan seperti Lucifer? Atau mungkin Nara sendiri merupakan jelmaan dari Lucifer? Kita nggak pernah tahu itu. Mungkin Timo Cahyanto yang tahu hal itu. Dan mengenai peran yang dia lakoni, di Sebelum Iblis Menjemput ayat 1 dan ayat 2 pun istilahnya kasarnya tanpa dia film tetap akan berjalan gitu.
mengenai Nara yang akan tumbuh seperti Lucifer atau Nara yang merupakan jelmaan dari Lucifer sendiri, itu diperkuat oleh ending di film Sebelum Iblis Menjemput ayat 2. Di ending film tersebut, Alfie kembali bersama dengan Nara yang kemungkinan besar Nara akan dibesarkan oleh Alfie. Tetapi Alfie itu kan dia di filmnya dia sudah bersekutu dengan Moloch. Raganya itu memang hidup, tapi jiwanya itu udah bersatu dengan Moloch. Artinya dia udah bersekutu dengan si iblis Moloch itu. Bayangin Nara yang masih kecil dibesarin oleh orang yang udah bersekutu dengan iblis. Dia akan menjadi apa gitu? Apakah dia akan menjadi penerus dari iblis tersebut? Terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Ingat, ini hanyalah sebuah teori, jadi kalian boleh percaya atau tidak, tapi kami sangat menghargai jika kalian mungkin menyanggah atau menambahkan teori atau tidak setuju dengan teori-teori yang kami paparkan. Silahkan kalian tulis apa yang ada dalam pikiran kalian di kolom komentar dan kita bisa diskusi bareng di sana. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini supaya kita semakin semangat dalam membuat video. Jangan lupa juga untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan informasi film penting dari kami. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya. Bahwa kemenangan iblis sudah ada di depan mata. Udah. Kayak gitu aja kali ya. Ngeri dah gue. Hah? Ngeri. Terus. Oke.